Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Retail MBS 6D yang beranggotakan 1. Rizal Ferdiansyah, 2. Yulio Edwin Fernanda, 3. Abdul Hafidz Siraj, dan 4. Muftiatul Hidayah. Kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bab lokasi area perdagangan. Pemilihan lokasi retail adalah sebuah keputusan yang sangat strategis. Sekali lokasi dipilih, pemilik retail harus menanggung semua konsekuensi dari pilihan tersebut. Dalam membuat keputusan mengenai pemilihan lokasi, seharusnya pemilik retail memikirkan dalam 3 tingkatan, yaitu daerah, area perdagangan, dan tempat yang lebih spesifik. Untuk memilih lokasi, dapat digunakan beragam data mengenai lokasi-lokasi potensial. Dibutuhkan data-data mengenai kepadatan penduduk, pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan, ukuran rumah tangga dengan anak-anak, gaya hidup, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan lokasi retail tidak terlepas dari area yang menjadi pusat kegiatan di masyarakat. Berikut gambaran tentang pembagian area perdagangan. Diharapkan toko dapat menjadi pusat yang dekat dengan pelanggan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu wilayah atau area perdagangan. Analisis wilayah berbeda dengan analisis area perdagangan karena perbedaan luas areanya, namun biasanya terdapat faktor-faktor yang sama membuat suatu wilayah atau area perdagangan menarik untuk dipilih. Untuk menaksir permintaan secara keseluruhan dalam suatu wilayah atau pasar tertentu atau area perdagangan, analisis retail harus mempertimbangkan skala ekonomi dibandingkan dengan proses kanibalisasi, demografi populasi dan karakteristik gaya hidup, iklim bisnis yang ada, kompetisi dari retail lain dalam wilayah tersebut, dan kecenderungan retail untuk mengatur toko-toko berganda. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam untuk menaksir permintaan secara keseluruhan dalam suatu wilayah atau pasar tertentu atau area perdagangan. Yang pertama yaitu skala ekonomi. Suatu area perdagangan dapat memiliki lebih dari satu toko yang sama. Pertimbangan penting misalnya pada biaya iklan yang menjadi lebih murah per toko. Toko juga lebih dikenal karena lebih mudah akses menuju toko oleh pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu demografis dan karakteristik gaya hidup. Memilih lokasi dengan pertumbuhan populasi lebih baik daripada memilih lokasi yang terdapat penurunan populasi, sehingga beberapa peritel lebih memilih area pinggiran yang terdapat pertumbuhan populasi. Yang ketiga, iklim bisnis. Tren atau kecenderungan pekerjaan konsumen pada pasar sasaran retail merupakan hal penting untuk diamati karena pekerjaan tertentu identik dengan penghasilan yang tinggi dan biasanya berarti pula mempunyai daya beli yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat yaitu kompetisi. Tingkat kompetisi dalam sebuah area juga mempengaruhi permintaan atas barang dengan retail. Tingkat kompetisi apabila dirinci ada 3, yaitu yang pertama tingkat kompetisi yang telah mengalami kejenuhan, yang kedua tingkat kompetisi yang kurang, dan yang ketiga tingkat kompetisi yang berlebih. Kemudian selain itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik sebuah lokasi. Masalah-masalah yang membuat suatu lokasi tertentu memiliki daya tarik secara spesifik akan mengamati keuntungan aksesibilitas lokasi dan keuntungan secara lokasi sebagai pusatnya. Yang pertama, aksesibilitas. Aksesibilitas suatu lokasi adalah suatu kemudahan bagi konsumen untuk datang atau masuk dan keluar dari lokasi tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu ada keuntungan secara lokasi dalam sebuah pusat. Setelah aksesibilitas, pusat telah dievaluasi.
analisis harus mengevaluasi lokasi di dalamnya. Hal ini disebabkan lokasi yang lebih baik memerlukan biaya yang lebih tinggi sehingga peritel harus mempertimbangkan kepentingan mereka. Kemudian ada area perdagangan. Area perdagangan adalah area geografis yang berdekatan yang memiliki mayoritas pelanggan dan penjualan dari sebuah toko. Area perdagangan dapat dibedakan ke dalam 3 zona. Area perdagangan tersebut disebut sebagai polygons karena batas-batasnya sesuai dengan jalan-jalan dan tampilan peta lainnya. Ketiga zona dalam area perdagangan tersebut adalah: yang pertama, ada zona primer. Zona primer ini merupakan area geografis dari mana toko atau pusat perbelanjaan tersebut mendapatkan 60% dari para pelanggannya. Kemudian yang kedua yaitu ada zona sekunder. Zona sekunder ini merupakan area geografis dari kepentingan sekunder dalam tingkat penjualan pelanggan yang menghasilkan sekitar 20% dari penjualan sebuah toko. Kemudian zona yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada zona tersier. Zona tersier termasuk para pelanggan yang kadang berbelanja di toko atau pusat perbelanjaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada model pengukuran permintaan. Terdapat sejumlah metode analisis komplementer digunakan untuk memperkirakan permintaan untuk sebuah toko baru. Yang pertama ada pendekatan analog. Pendekatan analog peritel harus mampu menggambarkan karakteristik area perdagangan terbaik bagi toko dan menggunakannya informasi tersebut dalam menemukan lokasi lain. Kemudian yang kedua yaitu ada analisis regresi. Analisis regresi ini adalah sebuah metode umum dari pendefinisian area perdagangan retail yang potensial untuk jaringan retail yang lebih besar dari 20 toko. Kemudian ada tipe-tipe lokasi. Keputusan menentukan lokasi bisa berubah karena retail juga harus melakukan investasi penting, seperti melakukan pembelian dan pengembangan untuk tokonya, atau menyewa secara jangka panjang kepada para pengembang. Keputusan untuk memilih lokasi menjadi penting di tahun belakangan, karena sudah banyak tempat baru yang sudah digunakan untuk membuka retail. Semakin baik penempatannya, semakin sulit juga memperolehnya. Retail mempunyai 3 tipe dasar lokasi yang bisa dipilih. Yang pertama ada pusat perbelanjaan, yang kedua lokasi di kota besar atau bertempat di tengah kota maupun kota kecil. Kemudian yang ketiga ada lokasi bebas atau freestanding. Tipe-tipe lokasi retail lainnya. Yang pertama ada pusat perbelanjaan besar, kedua ada pusat diskon perbelanjaan kecil, kemudian ada pusat perbelanjaan kecil tradisional, ada juga pusat belanja besar, mall, pusat belanja regional, pusat belanja super regional, pusat belanja gaya hidup, pusat mode atau pusat belanja khusus, kemudian juga ada pusat belanja outlet, kemudian ada juga pusat belanja festival atau bertema, dan juga ada kios. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami atau kelompok 5. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.